Reinkarnasi Kaisar Iblis Abadi. Bab 391. Formasi pengunci langit 6 yang tampaknya tidak memiliki efek supresi lainnya. Formasi ini hanya berfokus pada satu titik dan memblokir ruang. Mungkin sangat kuat dalam menghalangi ruang, sehingga orang-orang kuat di alam dewa pun tidak dapat menerobos keluar, tetapi tidak ada yang perlu ditakutkan. Karena kedua pihak berada di ruang yang sama, mereka diperlakukan sama, kecuali tidak ada jalan keluar. Bagaimana mungkin orang-orang Dragon Soul adalah tipe orang yang takut mati? Sekarang setelah aku menerima pertempuran ini hari ini, jika aku tidak bisa menang, tidak ada gunanya mundur tanpa cedera. Lebih baik mati di sini. Haha. Duan Qingchang, jarang sekali kau punya kesadaran setinggi itu. Kau jauh lebih dewasa daripada 20 tahun yang lalu. Tiga orang tertawa terbahak-bahak, tiga dewa setengah manusia mengelilingi Duan Qingchang, senyum mereka penuh kegirangan. Duan Qingchang, apakah kau masih bisa mengenali kami? Apakah kalian dalang dari 20 tahun yang lalu? Duan Qingchang langsung menjadi marah dan menatap ketiga dewa setengah dewa itu. Saat itu, sekelompok orang di Pulau Qixia semuanya mengenakan topeng dan wajah mereka tidak terlihat. Misalnya, Duan Qingchang awalnya tidak mengenali pemimpin Shinto tersebut. Namun, dia tidak akan pernah melupakan suara dan nada orang-orang ini. Sepertinya kau sudah mengingatnya. Ketiga dewa setengah dewa itu tersenyum satu sama lain dan berkata, 20 tahun yang lalu, kami bertiga dan pemimpin Shinto bersekongkol untuk mengalahkanmu, Duan Qingchang, di sini. Sekarang sejarah terulang kembali, dan hari ini kami akan mengalahkanmu sekali lagi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, mereka dan keempat pemimpin Shinto adalah dalangnya. Mereka memimpin sejumlah besar guru, menyandera putri Duan Qingchang, dan mengalahkan Duan Qingchang di Pulau Tujuh Pembunuhan. Sayangnya, Duan Qingchang terlalu kuat dan dia akhirnya melarikan diri. Namun hari ini, dengan adanya formasi pengunci surga 6 yang, pertarungan terus berlanjut hingga mati, tanpa ada ruang untuk mundur. Sayangnya tidak sesederhana itu. Duan Qingchang perlahan-lahan kembali tenang dan berkata dengan suara berat, dulu kau punya sandera di tanganmu, kalau tidak, kau tidak akan pernah menjadi lawanku. Sekarang setelah aku memasuki alam setengah dewa, mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Benarkah? Salah satu dewa setengah dewa mencibir, Duan Qingchang, kenapa kau tidak bertanya di mana putrimu sekarang? Tidak perlu. Kata Duan Qingchang dingin, selama 20 tahun terakhir, aku selalu menganggap putriku sudah mati. Jika aku bisa menyelamatkannya dalam pertempuran ini, aku akan menyelamatkannya. Jika aku tidak bisa menyelamatkannya, aku akan membuatmu menguburnya bersamanya. Duan Qingchang telah mengetahuinya setelah berbicara dengan Xiao Chen sebelumnya. Putrinya memang kelemahan terbesarnya. Karena putrinya berada di tangan musuh, ia tidak bisa mengerahkan seluruh kemampuannya dan ragu untuk bertindak. Akibatnya, ia gagal menyelamatkan putrinya dan menyebabkan seluruh pasukan yang ia bawa musnah. Daripada terikat seperti ini, lebih baik biarkan putri Anda dalam situasi putus asa dan bertahan hidup. Anggap saja dia sudah mati dan berusahalah sebaik mungkin untuk membunuh musuh. Mungkin putri Anda masih punya kesempatan untuk bertahan hidup. Lagi pula, di antara sekian banyak orang yang hadir, hanya wanita berjubah hitam yang pendiam itu yang tidak tahu banyak tentang hal itu, dan orang-orang lainnya tidak dapat memenuhi tuntutan putrinya. Haha, aku tidak menyangka Duan Qingchang, kau sudah benar-benar dewasa. Sepertinya hari ini akan menarik. Ketiga dewa itu tertawa, kalau begitu tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya. Duan Qingchang, kami bertiga adalah musuhmu. Sekarang aku memberimu kesempatan. Siapa di antara kami yang akan kau pilih sebagai lawanmu? Duan Qingchang berteriak dingin, buat apa repot-repot? Aku akan membunuh mereka bertiga. Kalian bertiga datang bersama-sama. Sombong. Apa kau tidak lihat kami bertiga juga sudah memasuki alam setengah dewa? Kau mau melawan kami bertiga sendirian? Sekalipun kau menggunakan keahlian yang tidak lazim dan jahat untuk secara paksa mengangkat dirimu ke tingkat dewa, itu tidak akan mengubah sifatmu yang seperti tumpukan lumpur. Duan Qingchang kamu. Berhenti bicara omong kosong dan berikan nyawamu padaku. Ketiga dewa setengah mati itu murka mendengar kata-kata itu, dan Duan Qingchang bahkan memiliki kebencian yang lebih dalam, jadi kedua belah pihak saling memimpin dalam membuka pertempuran, mengawali pertempuran yang menentukan ini. Ledakan-ledakan-ledakan. Duan Qingchang bertarung melawan tiga dewa setengah manusia sendirian, dan dalam sekejap langit kehilangan warnanya, tanah retak, dan tsunami melanda. Untungnya, ada formasi pengunci surga 6 yang untuk menghalanginya, jika tidak, Pulau Tujuh Pembunuhan akan tenggelam oleh laut cepat atau lambat. Di tanah, Raja Jason melompat dan bergabung dengan Jin Zhengji, Abe Harumi, dan wanita misterius itu. Ia menatap Xiao Chen dan berkata, mereka sudah mulai bertarung. Haruskah kita juga ikut bertarung? Dalam pertempuran ini, Duan Qingchang hanya peran pendukung, dan mereka hanya menargetkan satu orang. Kaisar Naga, Xiao Chen. Sejauh ini, tak seorang pun dapat benar-benar memahami kekuatan Xiao Chen, jadi empat alam dewa besar berencana untuk bergabung untuk menghadapi Xiao Chen dan menang dengan bermain aman.
Lama Bao, apakah kau melupakanku? Hong Yan mengikuti dari dekat di belakang Raja Dharma Jason dan berkata dengan dingin, lawanmu adalah aku. Hong Yan baru saja memasuki alam dewa dan sadar diri. Jika dia dapat menahan Raja Jason dalam pertempuran ini, itu akan menjadi bantuan yang sangat besar bagi Xiao Chen, jadi dia akan tetap berpegang pada tujuannya ini apapun yang terjadi. Bajingan tua, kalau kau ngotot ingin mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Raja Jason awalnya ingin mengakhiri hubungan dengan Xiao Chen, tetapi karena terus-menerus diganggu Hong Yan, ia memutuskan untuk membunuh Hong Yan terlebih dahulu. Kedua dewa itu saling memandang, kekuatan suci mereka langsung dilepaskan, dan mereka menghilang dari tempat asalnya. Api surgawi menyebar di padang rumput. Segel tangan Buddha. Tak terlihat sosok mereka berdua di kehampaan, tetapi suara mereka terdengar mengguncang langit. Mereka menggunakan jurus khusus yang sama, dan gelombang udara yang mengerikan menyapu seluruh area. Hong Yan dan Raja Jason bertarung dengan sengit dan masuk jauh ke dalam Pulau Tujuh Pembunuhan dan menghilang tanpa jejak. Seharusnya tidak ada yang menghentikan kita sekarang, kan? Jin Zhengji dikelilingi oleh energi iblis dan menatap Xiao Chen dengan mata berapi-api. Namun, saat ia hendak menyerang, Abe Harumi tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikannya dan berkata, jangan khawatir, ini belum waktunya untuk melawannya, mengapa tidak hadapi dulu para pengikut Dragon Soul itu? Jin Zhengji sedikit terkejut, lalu tiba-tiba tersadar, dan berteriak kepada dua pendekar legendaris dan dua paranormal tingkat S, kalian berempat, bunuh sisa jiwa naga. Ya, keempatnya merespons dan bergegas ke tanah pada saat yang sama. Duan Qingchang bertarung melawan tiga dewa setengah, Hong Yan dan Raja Jason bertarung sendirian, dan Xiao Chen menghadapi Abe Harumi, Jin Zhengji, dan wanita misterius itu. Jiwa naga yang tersisa termasuk pedang iblis Xiao Yingsui, rubah perak Guanyu Qinxin, Phoenix Feng Yuhe, Goshock Feng Tianyu, Kera Ilahi Sun Quan, Vermilion Bird Chao Yansui, dan Lone Wolf Zuofan. Dari segi jumlah, Dragon Soul tampak lebih unggul, tetapi kualitasnya jauh lebih rendah. Lagi pula, keempat lawan itu semuanya setara dengan alam legendaris, dan Feng Yuhe, Feng Tianyu, Sun Quan, Chao Yansui, dan Zuofan yang digabungkan mungkin tidak dapat menghentikan alam legendaris. Satu-satunya yang benar-benar dapat melawan legenda tersebut adalah Xiao Yingsui dan Guanyu Qinxin. Pada titik ini, tidak ada cara untuk mundur. Satu-satunya pilihan adalah bertarung sampai mati. Feng Yuhe baru setengah langkah memasuki alam legendaris, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Dengan lambaian tangan rampingnya, pedang ajaib itu terhunus dari sarungnya. Melihat ini, Feng Tianyu pun menghunus pedangnya dan berkoordinasi dengan jurus pedang adiknya. Keduanya bergabung dan bergegas menuju seorang cenayang tingkat S. Membunuh. Sun Quan, Chao Yansui dan Zuofan bergabung dan bergegas menuju mutan tingkat S lainnya. Yingsui, tinggal dua orang lagi. Kita masing-masing punya satu. Kamu pilih dulu. Guanyu Qinxin menatap Xiao Yingsui. Mendengar ini, Xiao Yingsui menghunus pedang ajaib itu secara horizontal, dan sosok mungilnya melesat keluar, bagaikan bayangan hitam yang sulit ditangkap, dan menantang seorang prajurit legendaris sendirian. Bab 392. Di Pulau Tujuh Pembunuhan, di dalam formasi pengunci surga enam yang, perkelahian terjadi dan semua orang bertarung sendiri-sendiri. Semua orang sudah memilih lawan mereka, jadi hanya kita yang tersisa. Kultivator alam legenda terakhir berinisiatif mencari Guanyu Qinxin, dengan raut wajah yang jenaka. Aku tak pernah menyangka Guanyu Qinxin, mantan pemimpin sekte pedang Liuli, yang terkenal di Jepang dan dikenal sebagai pendekar pedang wanita terhebat di era kontemporer, benar-benar bergabung dengan jiwa naga Tiongkok. Sungguh konyol. Kau. Mendengar ini, Guanyu Qinxin menatap prajurit Jepang di depannya dan bertanya dengan heran, apakah kau mantan pemimpin Beichen Itoryu, Kawashima Keiichi? Tuan Guanyu punya penglihatan yang bagus. Kata Kawashima Jie sambil tersenyum dingin, kebetulan target utamaku hari ini adalah kau. Konon, Kawashima Su adalah keponakan dan penerusmu, jadi wajar saja kalau kau ingin membalaskan dendamnya. Guanyu Qinxin mengangguk, lalu berkata, tapi Kaisar Nagalah yang membunuh Kawashima Su, bukan aku. Kalau kau punya nyali, tantanglah Kaisar Naga, kenapa kau mencariku? Ketika Kawashima Suke mendengar ini, ekspresinya membeku. Dengan kekuatannya, bukankah sama saja dengan mencari kematian jika dia pergi dan menantang Kaisar Naga dalam duel? Pasti ada yang mengurus anak itu. Sekalipun kau bukan pembunuhnya, kau tetap kaki tangan dan kau tetap akan mati. Kawashima Suke mendengus marah. Haha, kalau begitu biarkan aku melihat keahlian unik Beichen Itoryu. Guanyu Qinxin berhenti berdebat, dan menghunus pedang suci yang tak tertandingi. Niat pedangnya sempurna, dan suara pedang menggetarkan seluruh area. Ketika Kawashima Suke melihat ini, dia mencibir dengan jijik dan menghunus pedang samurai dari pinggangnya. Sesuai keinginanmu, saksikanlah ilmu pedang Beichen Itoryu milikku yang sesungguhnya. Beichen menebas dengan satu pedang.
Kawashimasuke memegang pedang dengan kedua tangannya, kekuatannya berlipat ganda, dan dia menebas dengan pedang itu, dengan kekuatan yang mengejutkan. Guan Yue Qinxin menangkis dengan pedang, namun langsung terluka dan bahkan terdorong mundur oleh energi pedang yang mendominasi. Mati! Kawashima Jihi memanfaatkan kemenangan itu dan mengejar Guan Yue Qinxin, tidak memberinya kesempatan untuk mengatur napas, dan berniat membunuhnya. Di langit, Xiao Chen dan tiga dewa Abe Harumi, Jin Zhengji, dan wanita misterius itu saling berhadapan, dan tidak ada pihak yang berniat mengambil inisiatif untuk menyerang. Kaisar Naga, untuk saat ini, jangan bahas pihak kita. Melihat pasukanmu dalam pertarungan yang sengit, apa kau bisa bersikap acuh tak acuh? Tanya Abe Harumi sambil tersenyum tipis, penguasa 12 zodiak, bahkan jika satu orang terbunuh atau terluka, reputasimu akan hancur, kan? Mendengar ini, Xiao Chen berkata dengan tenang, akan selalu ada korban dalam perang. Mereka sudah menyadarinya saat mereka pergi ke medan perang. Lagi pula, tidak ada yang tahu hasil pertempuran sampai saat-saat terakhir. Haha, apa kau masih bertahan? Jin Zhengji tertawa. Kami sudah memperkirakan kekuatan tempur jiwa nagamu sebelumnya. Satu-satunya yang kami lewatkan hanyalah Xuanwu, dewa yang kuat. Tapi Xuanwu juga telah ditahan oleh Raja Jason. Sisanya berada di bawah kendali kami. Kau sama sekali tidak punya peluang untuk menang. Perkiraan. Xiao Chen mencibir, dengan kecerdasanmu, bisakah kau memperkirakan kekuatan tempur bawahanku? Buka matamu dan lihat dengan jelas siapa yang akan menjadi pemenang pertama. Setelah kata-kata itu terucap, Abe Harumi dan Jin Zhengji sama-sama tercengang. Wanita misterius berjubah hitam itu juga sedikit menundukkan kepalanya, melirik ke bawah, dan akhirnya menatap Xiao Yingsui. Di medan perang, Xiao Yingsui merupakan yang termuda, namun penampilannya tak diragukan lagi paling menakjubkan dan menarik perhatian. Sejak awal, ia tampaknya telah sepenuhnya menekan prajurit legendaris itu. Setiap kali ia mengayunkan pedang ajaib di tangannya, kekuatan sihirnya akan terakumulasi, dan ayunan berikutnya akan semakin ganas. Setelah belasan serangan, ilmu pedangnya menjadi hampir ganas. Dan pada saat ini, pedang yang tiada taraf itu sudah mulai terbentuk. Gaya surgawi, tebasan sura. Dengan teriakan yang dalam, pedang iblis itu memancarkan cahaya merah, dan pedang yang dapat melahap dunia itu langsung menuju ke arah prajurit legendaris itu. Sang prajurit legendaris mengangkat pedangnya untuk menangkis dengan ngeri. Bang! Tertawa. Dalam sekejap, pedang itu terbelah menjadi dua dan lelaki itu mati. Apa? Jin Zhengji tampak ngeri, Abe Harumi mengerutkan kening, dan mata wanita misterius itu berbinar. Dalam pertempuran di Istana Kaisar, Xiao Yingsui hanya sedikit lebih baik dari Amaterasu, yang setengah langkah lagi dari alam legendaris. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, tanpa diduga dia membunuh makhluk legendaris dengan mudah dan menjadi pemenang pertama. Bagaimana kamu mengajarinya? Abe Harumi menatap Xiao Chen dengan bingung. Di matanya, Xiao Yingsui memang misterius. Jelas, dia hanya korban pilihan dewa jahat, tetapi dia mampu mengalahkan gadis pilihan Tuhan hanya dengan pedang ajaib temannya dan mengubah nasibnya. Sekarang, dalam kurun waktu yang singkat, ia telah tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Seberapa besar potensinya? Apakah penting bagaimana aku mengajarinya? Tanya Xiao Chen dengan tenang. Abe Harumi tertegun sejenak, tetapi segera kembali tenang dan berkata, tidak masalah. Kita semua akan mati di sini hari ini. Ya, dia satu-satunya pengecualian, sisanya akan kalah. Jin Zhengji mendengus dingin. Aku khawatir tidak. Xiao Chen tidak setuju. Pada saat ini, wanita misterius itu tiba-tiba berbicara, dan berkata dengan lembut, lalu aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang berikutnya menurut pendapat Kaisar Naga. Xiao Chen berkata dengan tenang, rubah perak, Guan Yue Qinxin. Dia. Abe Harumi, Jin Zhengji dan wanita misterius itu semua memandang Guan Yu Qinxin yang dikalahkan oleh Kawashima Keiichi, dan mereka semua menganggapnya lucu. Xiao Yingsui menekan penguasa alam legendaris sejak awal. Kekuatannya jauh lebih besar daripada lawannya. Kemenangannya tak terduga sekaligus masuk akal. Namun Guan Yue Qinxin, kesenjangan kekuatan antara dia dan Kawashima Jihi terlalu besar. Xiao Chen benar-benar mengatakan bahwa Guan Yu Qinxin akan menjadi pemenang kedua. Bukankah itu konyol? Kaisar Naga, kau bicara omong kosong sekarang, iya. Tanya wanita misterius itu. Kita tunggu saja. Xiao Chen melirik wanita misterius itu, baik sengaja maupun tidak sengaja. Di medan perang, Xiao Yingsui membunuh seorang legenda tanpa mengeluarkan banyak energi, dan jelas bahwa dia masih memiliki cukup energi untuk bertarung lagi. Tetapi yang anehnya adalah dia melihat ke arah Guan Yue Qinxin yang kalah selangkah demi selangkah, lalu melihat ke arah Feng Tianyu, Feng Yuhe, Zhao Yansui, Zuo Fan dan yang lainnya yang sedang dalam pertempuran sulit, tetapi dia tidak berniat membantu mereka untuk sementara waktu, dan hanya terus menonton. Feng Tianyu dan Feng Yuhe baik-baik saja, karena keduanya hanya setengah langkah lagi dari alam legendaris, dan mereka memiliki pemahaman yang sangat baik satu sama lain.
Mereka menggabungkan kekuatan untuk melakukan gerakan pedang, dan mampu bertarung melawan mutan berbasis air level S. Adapun Sun Quan, Cao Yansui dan Zhuo Fan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melawan mutan tipe api tingkat S. Cao Yansui dan Zhuo Fan telah berlatih keras selama periode ini, dan kekuatan mereka telah mencapai level legenda setengah langkah. Sayangnya, kerjasama mereka jauh lebih rendah daripada saudara-saudari Feng. Sun Quan awalnya adalah seorang instruktur di perkemahan elang ilahi. Usianya relatif tua, potensinya terbatas, dan ia masih berada di puncak alam bela diri sejati. Ketiganya bersatu padu untuk melawan mutan tipe api tingkat S, namun mereka justru terkena serangan bertubi-tubi, luka bakar di sekujur tubuh, dan tampak menyedihkan. Pertarungan yang paling banyak ditonton saat ini adalah pertarungan antara Guan Yue Qinxin dan Kawashima Keiichi. Guan Yue Qinxin telah ditekan oleh pedang Kawashima Keiichi yang tajam dan mendominasi, sehingga tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Tuan Guan Yu, apakah kau masih bisa bertahan? Kawashima Ji mencibir sambil menyerang, di usiamu, jarang sekali kau bisa menahan begitu banyak serangan di bawah kemampuan pedangku, tapi kau jelas tak bisa mengalahkanku dalam pertempuran ini. Bab 393. Itu belum tentu benar. Saat menghadapi serangan Kawashima Keiichi, Guan Yue Qinxin tetap mempertahankan pemikiran, keterampilan pedang, dan ilmu pedangnya meskipun dia terus-menerus terluka. Apakah kamu masih keras kepala? Kata Kawashima Suke dengan marah. Aku tidak keras kepala. Guan Yue Qin berkata dengan tenang, apa kau baru saja mendengarnya? Kawashima Suke terkejut dan bertanya, apa yang kamu dengar? Mereka sedang bertaruh. Kaisar Naga berkata aku akan menjadi pemenang kedua setelah Ying Sui. Pikir Guan Yue Qin dalam hati. Brengsek. Kawashima Ji geram. Kamu sudah melawanku, dan masih punya pikiran untuk memikirkan hal lain. Bukan aku yang mendengarnya, melainkan pedangku. Omong kosong, bagaimana Jian bisa mendengar percakapan mereka? Kawashima Keiichi berpikir Guan Yue Qinxin pasti gila. Itu karena kau sama sekali tidak mengerti pedang, jadi kau berkata begitu. Pedangku bisa mendengar suara dan berbicara. Itu memberitahuku bahwa sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Begitu dia selesai berbicara, Guan Yue Qinxin mengayunkan pedang ke jantungnya, menjaga pedang itu dengan pikirannya, dan memasuki keadaan kesatuan antara manusia dan pedang. Dalam sekejap, ilmu pedangnya berubah, menjadi tajam dan cepat, bagaikan embusan angin yang menyapu dedaunan yang gugur, lalu dia mengayunkan pedangnya ke arah Kawashima Keiichi. Apa yang kupikirkan? Ternyata itu adalah dunia pedang di mana manusia dan pedang adalah satu. Kawashima Ji mencibir dengan nada menghina, kau mungkin lupa bahwa dunia pedang, teknik pedang, niat pedang, dan teknik hanyalah istilah yang rumit. Fondasinya saja yang penting. Kekuatanku jauh lebih unggul darimu. Apa gunanya memiliki dunia pedang yang lebih tinggi? Tidak peduli seberapa kuat suatu dunia pedang, gerakan, atau teknik, itu hanyalah relatif. Dengan taraf pengolahan yang sama, orang yang ilmu pedangnya lebih tinggi, jurusnya lebih hebat, dan ilmu bela dirinya lebih tinggi, tentu akan lebih hebat pula. Namun jika tingkatan kultivasi lawan lebih tinggi satu tingkat darimu, tidak peduli seberapa hebat gerakanmu atau seberapa tinggi level pedangmu, itu tidak akan berguna. Guan Yue Qinxin hanyalah seorang legenda setengah langkah. Apakah ia berpikir bahwa ia bisa mengalahkannya, sang legenda, dengan menggunakan ranah pedangnya yang menggabungkan manusia dan pedang? Konyol sekali. Lihat bagaimana aku menghancurkan wilayah pedangmu. Kawashima Ji memegang pedang dengan kedua tangan, menciptakan gaya Beichen Itoryu, dan menebas cahaya pedang yang menyapu ke arah Guan Yue Qinxin. Dentang. Peng. Guan Yue Qinxin terdorong mundur 3 atau 4 langkah oleh kekuatan dominan tersebut, sementara Kawashima Ji terhantam energi pedang dan terlempar sejauh 3 atau 4 kaki. Darah di tubuhnya bergolak dan ia menderita luka dalam ringan. Bagaimana mungkin, kau? Kawashima Ji menstabilkan tubuhnya dan menatap Guan Yue Qin dengan kaget, berpikir, kau juga berada di alam legendaris. Apa kau terkejut? Guan Yue Qinxin mengenakan pakaian putih seputih salju, dan dia sangat cantik. Pedang di tangannya tampak telah berubah, menunjukkan ketajaman yang tak tertandingi sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung. Aku berhasil mencapai alam legendaris lebih dari sebulan yang lalu. Faktanya, Guan Yue Qinxin harus berterima kasih kepada Xiao Chen karena telah membantunya menerobos ke alam legendaris. Saat itu, Xiao Chen membantu membuka segel peninggalan Ratu Xuan, dan mereka memasuki area terlarang. Ternyata masih ada sisa jiwa seorang senior dari Sekte Pedang Liuli yang ingin merasuki Miano Mayu di area terlarang. Xiao Chen menemukannya tepat waktu, memurnikan jiwa yang tersisa dengan api neraka, dan memberikan jiwa yang tersisa kepadanya, sehingga dia setara dengan mewarisi jiwa yang tersisa. Itulah sebabnya dia membuat kemajuan pesat dalam waktu singkat dan menerobos ke alam legendaris. Lalu kenapa kau menyembunyikan kekuatanmu barusan dan menahan energi pedangku, hingga kau terluka? Tanya Kawashima Keiichi dengan bingung. Hanya dengan menunjukkan kelemahan kepada musuh, kita bisa membuatnya lengah.
Aku tidak terlalu familiar dengan ilmu pedang Beichen Italiumu. Akan sulit bagiku untuk menang jika aku melawanmu langsung dari awal. Jadi, aku harus memahami ilmu pedangmu terlebih dahulu dan mencari peluang untuk menang. Kata Guan Yue Qinxin dengan tenang. Aku mengerti, aku mengerti. Kawashima Jihi tiba-tiba tertawa, lalu tiba-tiba berkata dengan garang, jadi, sekarang setelah kau menunjukkan kekuatanmu, kau pikir kau bisa mengalahkanku. Kaisar Naga sangat menghormatiku, bagaimana mungkin aku mengecewakannya? Kata Guan Yueqin dengan pedang di hatinya, sekarang kau dan aku terluka, mari kita putuskan kemenangan dengan satu gerakan. Itulah yang kuinginkan. Kawashima Jihi tampak seperti orang gila, seluruh tubuhnya dipenuhi aura kekerasan, dan pisau di tangannya memancarkan cahaya ungu keruh, memancarkan kekuatan penghancur yang luar biasa. Tebasan Beichen Wuji. Mempertaruhkan segalanya, Kawashima Keiichi menggunakan seluruh keterampilan hidupnya, melepaskan pukulan terakhirnya, dan menebas Guan Yu Qinxin. Namun Guan Yue Qinxin menjadi tenang, perlahan menutup matanya, dan memahami pedang itu dengan pikirannya. Untuk sesaat, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berkelebat dalam pikirannya. Beberapa pedang cepat, secepat guntur dan kilat. Beberapa pedang begitu berat sehingga terasa seperti gunung yang menekan kepala Anda, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Kekuatan dan kecepatan, dua kebenaran abadi dalam kendo, jika digabungkan, akan menciptakan pedang yang paling sempurna. Tak tertandingi di dunia. Memanggil. Pedang terhebat, pedang tercepat. Namun bayangan putih menyambar, dan waktu serta ruang seakan membeku, hanya menyisakan seberkas cahaya pedang. Tertawa. Pisau Kawashima Keiichi masih melayang di udara, dan bekas pedang kecil tiba-tiba muncul di lehernya. Guan Yue Qinxin sempat muncul di belakang Kawashima Keiichi, berdiri membelakanginya sambil memegang pedang. Bagaimana mungkin? Ia mengucapkan 4 kata terakhir dengan takjub, dan bekas pedang di leher Kawashima Keiichi langsung meledak. Seluruh kepalanya melayang tinggi ke langit, darah menyembur keluar seperti air mancur, dan kabut darah memenuhi langit. Apakah kamu menang? Guan Yue Qinxin berbalik, wajahnya pucat, seluruh tubuhnya gemetar dan kelelahan. Pada langkah sebelumnya, ia sebenarnya mempertaruhkan nyawanya. Ia sama sekali tidak yakin bisa mengalahkan Kawashima Keiichi. Lagi pula, Kawashima Keiichi sudah berada di dunia legendaris jauh lebih lama daripada dirinya. Untungnya, pada saat terakhir dia akhirnya melepaskan serangan pedang yang benar-benar sempurna. Dia memenangkan taruhan. Dia baru berada di tahap awal alam legenda, tapi dia benar-benar bisa melakukan jurus pedang seperti itu. Dia benar-benar bisa disebut jenius pedang. Di langit, wanita misterius itu menyaksikan kembalinya Guan Yue Qinxin dan merasa takjub. Sial, sungguh sial, gerutu Jin Zengji. Kalau kalah, ya kalah. Nggak ada salahnya mengakuinya. Abe Harumi melirik Jin Zengji dan berkata kepada Xiao Chen, tak satu pun bawahanmu orang biasa. Lebih baik tidak punya apa-apa daripada punya sesuatu yang kualitasnya buruk. Bagaimana mungkin seseorang yang tidak memenuhi standar layak menyandang gelar 12 zodiak? Tanya Xiao Chen acuh tak acuh. Mendengar hal ini, Abe Harumi bertanya, jadi, menurutmu semua orang di pihakmu bisa menang? Tentu saja tidak. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Standar yang kusebutkan mengacu pada potensi mereka. Kebanyakan dari mereka belum dewasa. Tidak aneh jika mereka kalah dalam 1 atau 2 pertempuran untuk sementara. Oh, tanya Abe Harumi penasaran. Kalau begitu, aku ingin bertanya, dalam 4 pertarungan tersisa, berapa kali kau akan menang dan berapa kali kau akan kalah? Xiao Chen berkata dengan tenang, meskipun King Long tidak lagi sama seperti sebelumnya, masih terlalu sulit baginya untuk melawan seorang dewa setengah dengan 3 kemampuan jahat. Dia kalah. Phoenix dan Eagle bekerja sama dengan baik dan berhasil menahan mutan tipe air untuk sementara, tetapi mereka akhirnya tidak dapat menang dan dikalahkan. Tak perlu dikatakan lagi bahwa ketiganya, Suzaku, Divine Ape, dan Lone Wolf, pasti akan dikalahkan. Sedangkan Xuan Wu, yang baru saja menembus alam dewa, dia bukan tandingan Jason, yang telah menguasai kekuatan Buddha. Dia hanya bisa bertahan paling lama 1/4 jam sebelum dikalahkan. 4 kekalahan berturut-turut Xiao Chen mengejutkan Abe Harumi, Jin Zengji, dan wanita misterius itu. Mereka awalnya mengira Xiao Chen sangat percaya diri dengan kekuatan pihaknya, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia sekarang akan mengatakan bahwa jiwa naga akan dikalahkan dalam keempat pertempuran tersisa. Kaisar Naga, jika kita kalah dalam keempat pertandingan, bukankah jiwa nagamu akan musnah hari ini? Tanya wanita misterius itu dengan rasa ingin tahu. Tentu saja tidak. Kata Xiao Chen, lalu tiba-tiba mengganti topik pembicaraan, berkata dengan enteng, karena masih ada pertarungan kelima, pertarungan antara aku dan kamu. Bab 394. Hampir lupa, kita belum bertindak. Abe Harumi bereaksi, dan senyum feminin tersungging di wajahnya. Padahal, mereka seharusnya sudah mengerti sejak awal bahwa pertarungan antara mereka hanyalah selingan dan tidak ada hubungannya dengan situasi secara keseluruhan. Orang yang benar-benar menentukan hasilnya adalah Xiao Chen.
Jika Xiao Chen kalah, Dragon Soul pasti kalah. Jika Xiao Chen dapat menang, yang lain pasti tidak akan mampu menghentikan Xiao Chen. Jadi, Kaisar Naga yakin dia bisa mengalahkan begitu banyak dari kita sendirian. Mata wanita misterius itu berkedip-kedip, seolah-olah dia tidak menunjukkan banyak permusuhan terhadap Xiao Chen, tetapi hanya melakukan sesuatu yang menarik baginya. Jika aku tidak memiliki keyakinan ini, aku tidak akan berada di sini hari ini. Xiao Chen berdiri dengan bangga di kehampaan, tangan kirinya perlahan di belakang punggungnya, menatap ke bawah ke arah tiga dewa yang kuat. Sombong sekali. Aku mau ketemu kamu dulu. Jin Zhengji melangkah lebar, melewati Abe Harumi di depannya, dan bergegas menuju Xiao Chen terlebih dahulu. Keterampilan langit iblis, tangan iblis hitam. Mengetahui bahwa saat ini, menghadapi musuh paling kuat, Kaisar Naga, kesalahan apapun akan mengakibatkan kutukan abadi, Jin Zhengji tidak berani ceroboh sama sekali. Begitu dia bergerak, energi iblisnya begitu dahsyat. Setelah melihat ini, Xiao Chen mengaktifkan teknik transformasi kekaisaran di tubuhnya dan mengubahnya menjadi keterampilan sihir pamungkas. Dalam sekejap, energi iblis di sekitarnya melonjak. Xiao Chen menanggalkan wujud fananya, dan memasuki jalan kejahatan, menggunakan kejahatan untuk melawan kejahatan. Ledakan. Saat kedua keterampilan sihir itu pertama kali bertemu, kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah, menyebabkan Abe Harumi dan wanita misterius itu mundur sedikit untuk menghindari ujung yang tajam. Kau benar-benar menguasai ilmu sihir seperti itu. Jin Zhengji menatap Xiao Chen dengan ngeri. Karena dia dipelihara oleh kekuatan iblis, dia mampu memasuki alam dewa untuk sementara waktu dan memperlihatkan keterampilan sihir tertinggi. Tetapi berdasarkan informasi sebelumnya, Xiao Chen seharusnya bukan seorang iblis, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengembangkan keterampilan sihir tingkat ini? Kejutan, kata Xiao Chen dingin, dengan aura arogan, dan melambaikan tangannya. Peng! Kekuatan yang mengerikan itu menjatuhkan Jin Zhengji. Jin Zhengji melangkah mundur ke satu sisi, sedikit menekuk kaki kanannya, meluncur beberapa langkah di udara, melepaskan tenaga, dan perlahan-lahan menstabilkan tubuhnya. Memang agak tak terduga Kaisar Naga yang bermartabat mampu mengembangkan kemampuan sihir hingga tingkat ini, tapi sayangnya. Dewa Iblis mengendalikan sihir, dan semua iblis dihormati. Aku memiliki kekuatan Dewa Iblis untuk memberkatiku, dan kemampuan sihirmu akan kutahan. Jin Zhengji mencibir, tawanya sedikit lancang. Menurutnya, Xiao Chen benar-benar sedang mencari kematian, karena dia benar-benar ingin menggunakan teknik sihir untuk menghadapi kekuatan iblis. Iblis, Dewa Kejahatan, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh keterampilan sihir yang dipraktikkan oleh manusia? Biarkan aku menunjukkan kepadamu kekuatan sejati Dewa Iblis. Seni surga iblis tingkat ke-7, iblis sedang datang ke dunia. Jin Zhengji merentangkan tangannya, dan energi iblis begitu kuat sehingga bayangan iblis besar mengembun di langit. Bayangan iblis itu tidak menampakkan wajah aslinya, tetapi memperlihatkan sepasang mata berwarna merah darah, dan tangannya bagaikan cakar iblis, berpura-pura mencengkeram Xiao Chen. Sepele. Xiao Chen mencibir, dan alih-alih menghindarinya, dia malah melangkah ke arah cakar iblis. Teknik melahap langit iblis. Huangji Huaxian Jue berkembang menjadi keterampilan sihir pamungkas, menghadapi cakar iblis. Ledakan. Dengan dua ledakan keras, cakar iblis itu diledakkan oleh tangan kosong Xiao Chen. Bayangan iblis itu tampak terluka dan meraung kesakitan. Apa? Jin Zhengji terkejut dan tampak tidak percaya. Pada saat ini, Xiao Chen, yang aura iblisnya semakin kuat, melangkah beberapa langkah di udara, menyebabkan udara di bawah kakinya retak. Dalam sekejap mata, ia tiba di depan Jin Zhengji, mencengkeram lehernya, mengangkatnya, dan berkata dengan dingin, Dewa Iblismu hanyalah iblis kecil. Beraninya kau pamer hanya karena kau memiliki sebagian kekuatannya. Naga, Kaisar Naga, ampuni nyawaku. Jin Zhengji mendapati dirinya tidak bisa bergerak, dan langsung memohon belas kasihan dalam ketakutan, sambil berteriak kepada dua orang di belakangnya, kalian berdua, mohon padaku. Tanpa diduga, baik Abe Harumi maupun wanita misterius itu tidak bergerak, dan tidak berniat menawarkan bantuan. Sepertinya sekutumu tidak bisa diandalkan. Xiao Chen mencibir, energi iblisnya langsung melonjak, dan dia mengepalkan tangannya erat-erat. Ledakan. Jin Zhengji tertimpa reruntuhan sambil berteriak, dan ruang hampa tidak mampu menahan kekuatan tiba-tiba itu dan meledak. Setelah Jin Zhengji meninggal, bola energi jahat menghilang, seolah-olah memiliki kesadaran dan ingin melarikan diri. Mau pergi. Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan sebuah pedang ajaib muncul dari udara tipis di telapak tangannya, dan dia menebas ke arah kehampaan. Mendesis. Roh jahat itu dipotong oleh pedang spiritual dan dengan cepat menghilang ke udara tipis, seperti tanah yang disucikan. Di ruang rahasia markas besar Seven Stars Society, Dewa Iblis mengeluarkan erangan kesakitan. Di luar pintu, tiga legenda yang tersisa dari Seven Stars Society bertanya dengan gugup, Tuan Iblis, apa yang terjadi? Jin Zhengji sudah mati. Apa?
Bukankah Jin Zhengji menerima suntikan kekuatan sihir dari Raja Iblis? Bagaimana mungkin dia? Ketiga legenda itu tampak ngeri dan tak percaya. Kekuatan anak itu sungguh tak terbayangkan. Sepertinya, kalau tubuh asliku tidak dihidupkan kembali, tak seorang pun dari kalian bisa menjadi lawannya. Tuan Iblis, bagaimana dengan buku sihir terlarang? Kita serahkan saja padanya untuk saat ini. Kita harus pindah. Kalau Kaisar Naga memenangkan pertempuran di 7 pulau pembunuh, dia mungkin akan mengetuk pintu kita. Ah, apakah kita akan menyerahkan organisasi sebesar Seven Stars Society? Seven Star Society itu bukan apa-apa. Saat aku bangkit kembali, seluruh dunia akan berada di bawah yurisdiksiku. Saat itu, kau bisa membangun 100 Seven Star Society. Tuan Iblis benar. Kesabaran sementara hanya untuk hari ketika iblis yang sebenarnya akan datang ke dunia. Baiklah, ayo bersiap dan mulai transfer. Di Pulau 7 Pembunuhan, Xiao Chen membunuh Jin Zhengji, dan energi iblisnya berangsur-angsur mereda, kembali ke keadaan semula. Seorang teman meninggal, dan kamu bersikap acuh tak acuh. Xiao Chen memandang Abe Harumi dan wanita misterius itu dengan acuh tak acuh. Baru saja ketika Jin Zhengji dipenggal, kedua orang ini memiliki kesempatan untuk membantu menyelamatkan Jin Zhengji, tetapi mereka berdiri diam dan menonton dengan dingin dan menyaksikan Jin Zhengji mati. Seorang pria yang baru saja memasuki alam dewa dengan bantuan kekuatan eksternal tidak bisa berperan banyak dalam pertempuran di bawah. Buat apa membuang-buang waktu menyelamatkannya? Tanya Abe Harumi dengan tenang. Jin Zhengji masih berada di tahap awal alam ilahi, paling banter setara dengan Hong Yan, tetapi dia pemarah. Akan lebih tepat jika dia dibiarkan menguji kekuatan Xiao Chen. Soal menyelamatkannya, sama sekali tidak perlu. Kalau dia mati, ya mati saja. Mendengar ini, Xiao Chen menatap Abe Harumi dengan tenang dan berkata, Abe Harumi, apakah kau lupa bahwa kau juga mengandalkan klon dewa jahat untuk menembus alam dewa? Sebenarnya, kau dan dia tidak jauh berbeda. Kalau kau salah mengira aku orang seperti dia, kau salah besar. Abe Harumi mendengus, membentuk segel dengan tangannya, dan Shikigami Chiki muncul di belakangnya. Dan pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga di pedalaman Pulau Qixia. Suara mendesing. Dua sosok itu semakin mendekat, dan muncul di depan Xiao Chen, Abe Harumi, dan wanita misterius itu. Dua orang yang sedang bertarung itu adalah Hong Yan dan Raja Jason. Setelah pertempuran sengit, Hong Yan jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan dikejar serta dipukuli oleh kelompok Jason. Ketika ia menemukan kesempatan untuk membalas, ia dipenuhi luka dan terengah-engah. Bajingan tua, kemana perginya kesombonganmu sebelumnya? Kekuatan jahat agama Buddha merasuki Jason, Raja Dharma, dan ia bertarung dengan semakin panik. Bab 395. Mengerikan. Hong Yan tersentak saat menghadapi serangan ganas dari Raja Jason. Tetapi meskipun saya marah, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Melihat ini, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan mengirimkan aliran energi ke arah Raja Jason. Raja Jason sedikit terkejut, menyerah mengejar Hong Yan, dan melambaikan tangannya untuk menghalangi energi tersebut. Hong Yan, mundurlah, kata Xiao Chen dingin. Tuan muda, hati-hati. Mendengar ini, Hong Yan berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas turun tanpa ragu. Kekuatannya masih terlalu lemah. Jika dia bertarung dengan Jin Zhengji, mereka masih bisa berakhir seri, tetapi Raja Jason terlalu kuat dan jauh lebih rendah darinya. Terus bertarung hanya akan menimbulkan masalah bagi Xiao Chen. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri nanti. Ketika Raja Jason melihat Hong Yan melarikan diri, dia tidak mengejarnya. Sekarang ada formasi pengunci surga 6 yang di Pulau 7 Pembunuhan, dan tidak seorang pun dapat melarikan diri dari sini. Setelah kita berhadapan dengan musuh terbesar, barulah kita bisa perlahan-lahan memainkan permainan kucing-kucingan. Memikirkan hal ini, matanya menyapu Xiao Chen, lalu ke Abe Harumi dan wanita misterius itu. Ada apa? Di mana Jin Zhengji? Mati, kata Abe Harumi ringan. Apa? Secepat itu? Raja Jason sedikit terkejut, lalu mengumpat dalam hati, iblis itu pelit sekali, dia hanya memberi Jin Zhengji sedikit kekuatan. Jangan khawatirkan dia. Karena kau sudah di sini, ayo kita bersatu dan akhiri pertempuran ini secepat mungkin. Aku tidak mau pakai cara terakhir itu, kata Abe Harumi dingin. Aku bahkan tidak menginginkan itu sama sepertimu. Bahkan aku akan mati dalam situasi seperti itu. Raja Jason menjadi serius dan memusatkan perhatiannya pada Xiao Chen. Wah, aku kalah darimu terakhir kali ini aku harus menghapus rasa maluku. Kamu sama seperti Abe Harumi, kamu tidak tahu cara menghargai. Hari ini, aku akan mengubur kalian berdua bersama-sama. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Chen menjentikkan jarinya dan energi pedang menebas ke arah Raja Jason dan Abe Harumi. Lelucon apa ini? Raja Dharma Jason menangkupkan kedua tangannya, dan kekuatan jahat Buddha melonjak keluar, menghancurkan energi pedang.
Kemudian seluruh tubuhnya berputar, dengan cahaya Buddha kemasan dan cahaya jahat merah melilit tubuhnya, seolah-olah dia dilindungi oleh dua naga suci, satu emas dan satu hitam, dan kekuatannya membumbung tinggi. Orang tua di bawah komandomu baru saja dikalahkan oleh jurusku ini. Bagaimana kalau aku biarkan kau mencobanya juga? Raja Dharma Jason tiba-tiba mencibir, kekuatan Buddhisme dan kejahatan bertabrakan satu sama lain, dan jurus pamungkas dilepaskan seketika. Jika ada kejahatan di dunia, Buddha akan menghancurkan semua makhluk hidup. Ketika orang dalam kesulitan, Buddha akan selalu menyelamatkan mereka. Namun jika Buddha juga tersesat, dunia akan berada dalam bahaya. Ketika Raja Jason melakukan gerakan ini, langit dan bumi berubah drastis dalam sekejap. Adegan-adegan mengerikan terjadi silih berganti, dan dunia seakan berubah menjadi neraka asura dalam sekejap. Jika seorang dewa biasa jatuh ke dalam neraka Shuro ini, pikirannya pasti akan hilang dan kekuatan tempurnya akan sangat berkurang. Namun Xiao Chen berada di neraka Sura, ekspresinya hanya sedikit mengembun, lalu dia mengangkat tangannya dan menamparkan udara, menghancurkan ilusi. Hanya itu, Xiao Chen mencibir dengan nada menghina. Ini belum berakhir. Raja Jason murka. Dua naga dewa, satu emas dan satu hitam, terbang keluar dari tubuhnya dan menyerbu Xiao Chen dengan kekuatan dewa yang tak tertandingi. Namun Xiao Chen tidak takut dan memukulnya dengan tangan kosong. Serangan pembunuh dewa. Ledakan. Kekuatan ilahi melonjak, membunuh naga hitam itu. Meskipun naga emas itu merupakan kondensasi energi Buddha, ia tampaknya memiliki kesadarannya sendiri. Melihat rekan-rekannya terbunuh, kekuatannya menjadi ganas dan ia menerjang Xiao Chen dengan lebih ganas. Saudara-saudara yang sedang dalam kesulitan, aku akan melepas kalian berdua bersama-sama. Sambil tersenyum dingin, Xiao Chen melompat ringan, muncul di atas naga emas, dan melangkah turun. Ledakan. Naga emas itu tidak sanggup menahan kekuatan dahsyat itu, tubuh emasnya pun hancur berkeping-keping, dan benar-benar hancur berkeping-keping. Terlalu lemah. Xiao Chen membunuh dua naga berturut-turut dan mencibir, Jason, kamu telah memperoleh kekuatan dewa jahat, dan kamu hanya bisa mencapai tingkat ini dengan kekuatan Buddha jahat. Kamu. Ketika Raja Jason melihat kekuatan Xiao Chen yang tak tertahankan, dia merasa sedikit takut tanpa alasan. Dia baru saja menggunakan jurus ini untuk dengan mudah mengalahkan Hong Yan, seorang prajurit tingkat dewa yang kuat. Pertarungan terus berlanjut, dan dia menjadi semakin berani, dan mau tidak mau merasa sedikit bersemangat. Namun, tanpa diduga, gerakan yang sama tidak berpengaruh pada Xiao Chen dan malah dipatahkan dengan sederhana dan kasar oleh Xiao Chen. Dia sekarang akhirnya mengerti mengapa Jin Zhengji dibunuh oleh Xiao Chen begitu cepat. Abe Harumi, aku mungkin bukan lawannya, mengapa kau tidak membantuku? Teriak Raja Jason. Kamu baru saja bertukar satu jurus dengannya, kenapa kamu terburu-buru? Abe Harumi mengucapkan kata-kata itu sambil menggerakkan tangannya dengan cepat. Shikigami Chiki memancarkan ribuan sinar cahaya, seterang cahaya kemasan seorang suci. Oh! Xiao Chen mengangkat alisnya dan menatap Abe Harumi. Guan Yue Qinxin memberitahunya bahwa setelah Abe Harumi menerobos alam dewa, Shikigaminya berubah dan mampu berevolusi menjadi 12 Shikigami leluhurnya Abe Haruaki. Termasuk Shikigami miliknya, Chiki, totalnya ada 13 Shikigami. Akhirnya muncul lagi. Di tanah, Guan Yue Qinxin mendongak dan menatap, merasa gelisah. Onmyoji merupakan profesi misterius dan jumlah orangnya sangat sedikit, karena di dunia ini hanya ada sedikit orang yang bisa membuat kontrak dengan Shikigami. Di antara Onmyoji, siapapun yang memiliki 2 atau lebih Shikigami dapat dianggap sangat berbakat. Abe Haruaki, pendiri Onmyoji, memiliki 12 jenis Shikigami dan dipuji sebagai eksistensi yang tak tertandingi. Kini, Abe Harumi mampu mengendalikan ke-13 Shikigami sendirian. Meskipun mereka telah berevolusi, kemampuan mereka tidak jauh berbeda. Kekuatannya sudah sangat mendekati leluhurnya, Abe Haruaki, yang tak tertandingi oleh dewa-dewa biasa. Dengan bantuan Raja Jason di sampingnya, wanita misterius itu memperhatikan dengan mata penuh rasa ingin tahu. Pertarungan Xiao Chen sungguh mendebarkan. Kaisar Naga, Shikigamiku bernama Chigui. Kau pernah melihatnya di Istana Kaisar, tapi tahukah kau nama 12 jenderal leluhurku? Abe Harumi dikelilingi oleh 13 Shikigami, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura keilahian yang tak tertandingi. Auranya mungkin tidak terlalu menekan, tetapi mengintimidasi dan orang-orang enggan melawannya. Sebab, orang yang melihat 13 Shikigami akan mendapat ilusi. Ini adalah dewa, dan tidak boleh dinodai. Tentu saja, Xiao Chen tidak menganggapnya serius. Ia menatap Abe Harumi dengan tenang dan berkata, 13 Shikigami, bisakah kau menggunakannya? Mendengar ini, Abe Harumi tiba-tiba tersenyum dan berkata, pertanyaanmu sangat mendalam. Aku jadi ingin tertawa. Tersenyumlah lebih lama sekarang, aku khawatir kamu tidak akan bisa tertawa nanti. Kata Xiao Chen ringan. Benarkah? Abe Harumi mengangkat alis dan bertanya, bahkan setelah melihat ke-13 Shikigamiku, kau masih berpikir kau bisa menang. Jangan sebut-sebut kalian 12 dewa ilusi.
Kalian bahkan tidak sebaik leluhur kalian. Bahkan jika leluhur kalian dibangkitkan sepenuhnya, mereka akan tetap berakhir seperti sekarang. Saat Xiao Chen berbicara, auranya berubah, dan energi iblis yang dia gunakan dalam pertempuran sebelumnya melawan Jin Zhengji melonjak lagi. Kemampuan sihirku tidak ada apa-apanya bagiku. Raja Jason menggunakan energi Buddha jahat lagi dan berkata kepada Abe Harumi, aku akan berpura-pura dan kau tunggu kesempatan untuk menyerang. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Xiao Chen. Pertempuran yang mengerikan itu pecah lagi. Bab 396. Ledakan. Kekuatan sihir Xiao Chen bertabrakan dengan kekuatan Buddha jahat milik Jason. Ketiga kekuatan itu melonjak, mengaduk angin dan awan langit dan bumi, serta mengepulkan debu. Di bawah tanah, Xiao Yingsui, Guan Yu Qinxin, Hong Yan dan yang lainnya sedang memulihkan diri dari luka-luka mereka sambil menyaksikan pertempuran. Bahkan pertarungan antara saudara Feng, Cao Yansui dan yang lainnya serta kedua orang berkekuatan super itu dihentikan sementara, dan mereka semua menunggu hasil pertarungan terakhir. Karena tidak ada gunanya mereka terus bertarung, pertempuran yang benar-benar akan menentukan hasilnya adalah pertempuran antara Xiao Chen dan Abe Harumi serta Raja Jason. Kini, formasi pengunci langit 6 yang telah memblokir Pulau 7 Pembunuhan, dan tak seorang pun bisa lolos. Mereka yang lebih lemah hanya bisa berdoa agar rakyatnya menang, jika tidak, hanya kematian yang menanti. Namun, pertempuran antara Duan Qingchang dan ketiga musuhnya, Dewa Setengah Dewa, masih berlangsung. Keempatnya bertekad untuk saling membunuh. Tetapi seperti yang dikatakan Xiao Chen, meskipun Duan Qingchang mengendalikan kekuatan seorang dewa, dia masih sangat pasif ketika menghadapi tiga dewa dengan kekuatan jahat, dan dia sudah menderita luka serius. Namun, lebih dari 20 tahun kebencian mendukung Duan Qingchang, memberinya semangat juang dan motivasi yang tak ada habisnya, dan dia bertekad untuk melawan ketiga orang itu hingga saat terakhir. Senior Hong, Senior Duan kesulitan melawan tiga orang sendirian. Bisakah kau pergi dan membantunya? Pinta Feng Yuhe. Hong Yan adalah dewa yang kuat. Meskipun tidak dapat mengalahkan Raja Jason, ia dapat dengan mudah menghadapi tiga dewa setengah dewa. Jika dia membantu Duan Qingchang, situasi pertempuran dapat berbalik dalam sekejap. Namun, Hong Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya yakin dia tidak menginginkan saya membantunya, jadi biarkan saja dia. Feng Yuhe sedikit terkejut. Guan Yu Qinxin juga berkata, King Long dan ketiganya memiliki perseteruan yang tak terdamaikan, jadi biarkan mereka menyelesaikannya. Pertengkaran mereka tidak akan memengaruhi situasi secara keseluruhan. Sepertinya benar. Tergantung apakah Kaisar Naga bisa menang. Feng Yuhe mengangguk. Dia pasti menang. Kata Xiao Yingsui dengan yakin, wajahnya muram. Feng Yuhe terkekeh mendengar ini dan berkata, Saudari Yingsui, tentu saja aku juga percaya bahwa Kaisar Naga bisa menang. Guan Yu Qinxin tampak khawatir dan berkata, aku tidak meragukan kekuatannya, tapi aku selalu merasa itu tidak sesederhana itu. Apa kau lupa bahwa ada orang lain yang belum pernah bergerak? Ketika mereka mendengar ini, mereka semua tercengang dan mata mereka tertuju pada wanita misterius berjubah hitam. Memang, Paus Jason dan Abe Harumi telah mengambil tindakan, tetapi wanita ini adalah satu-satunya yang belum menunjukkan kekuatannya. Apa perannya dalam pertempuran ini? Apakah ini kekuatan gaib yang membunuh Jin Zhengji? Sungguh tidak buruk. Raja Jason merasakan kekuatan gaib Xiao Chen dan mencibir, tapi aku memiliki kedua kekuatan Buddha jahat itu. Bagaimana kau bisa melawanku? Jadi, semakin banyak keterampilan yang kamu miliki, semakin kuat kamu nantinya. Aku akan mencobanya. Sambil tersenyum dingin, Xiao Chen mempraktikkan teknik transformasi kekaisaran. Tiba-tiba, sebuah bola energi Buddha muncul dari tubuhnya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, seperti Buddha yang hidup. Teknik Buddha dan Tao. Raja Dharma Jason tercengang. Xiao Chen ternyata punya aura Buddha. Iblis dan agama Buddha juga merupakan dua sisi yang bertolak belakang. Xiao Chen mempraktikkan dua keterampilan utama secara bersamaan. Mungkinkah iblis dan agama Buddha dapat saling memengaruhi dan meningkatkan keterampilannya? Ini belum berakhir. Tepat ketika Raja Jason bingung, dia melihat energi jahat di sekitar Xiao Chen menghilang dan tubuh kekuatan ketiga muncul. Apa? Paus Jason langsung terkejut, dan ekspresi Abe Harumi pun menjadi gelap dan tampak sangat jelek. Xiao Chen mempraktikkan tiga kekuatan utama, Buddha, iblis, dan kejahatan secara bersamaan. Ini tidak sesederhana 1+1+1. Raja Dharma Jason dapat dengan mudah mengalahkan dewa-dewa biasa dengan kekuatan Buddha jahat. Jika Xiao Chen dapat mengendalikan tiga kekuatan utama dengan sempurna, seberapa mengerikankah kekuatannya? Kamu hanya pantas melihat sebanyak ini. Xiao Chen tidak terus mengembangkan keterampilan lainnya. Faktanya, dia memiliki teknik abadi kekaisaran dan menguasai ribuan metode di alam semesta, termasuk jalan abadi, jalan jahat, jalan setan, jalan Buddha, jalan hantu, jalan suci, dan seterusnya. Belum lagi menggabungkan ketiga jenis keterampilan itu, menggabungkan semuanya pun tidak akan jadi masalah.
Akan menjadi sia-sia bakat jika hanya berurusan dengan Raja Jason. Satu gerakan, dan aku akan mengalahkanmu. Xiao Chen menggunakan Huangji Huaxian Jue untuk menyatukan tiga kekuatan utama, dan kejahatan, iblis, dan Buddha hidup berdampingan. Keahlian uniknya muncul di dunia untuk pertama kalinya. Setan jahat dapat membuktikan Sang Buddha dengan satu pikiran. Kekuatan setan jahat menentang jalan tata gata. Xiao Chen menggabungkan tiga jalur menjadi satu dan dengan ringan mendorong telapak tangan, menjangkau keabadian. Ledakan. Meskipun Raja Dharma Jason berusaha sekuat tenaga untuk melawan, ia merasa kekuatan iblis jahat tata gata tak terhentikan. Ia terhempas seperti semut, pakaiannya terkoyak dan tubuhnya hampir hancur berkeping-keping. Ini adalah iblis jahat tata gata, sungguh menakutkan. Raja Jason sangat ketakutan hingga ia memuntahkan beberapa darah dan kehilangan kekuatan bertarungnya. Sebenarnya, dia seharusnya sudah menduganya sejak lama. Dua kekuatan Buddha jahatnya begitu dahsyat. Bagaimana mungkin Xiao Chen, yang telah menggabungkan tiga kekuatan besar, dapat melawannya dengan mudah? Kita menang. Semua orang di bawah tanah Dragon Soul bersorak gembira. Setelah menyatu dengan kekuatan dewa jahat, Raja Jason menjadi begitu kuat sehingga bahkan Hong Yan, yang berada di alam dewa, ditekan olehnya. Namun, di hadapan Xiao Chen, Raja Jason masih belum sebanding dengannya. Ia dipukuli habis-habisan hingga berdarah dan bahkan tidak bisa bangun. Raja Jason dikalahkan, hanya menyisakan Abe Harumi, dan situasi menjadi semakin menguntungkan bagi mereka. Abe Harumi, kau tidak bergerak lagi. Xiao Chen menahan napas sejenak dan menatap Abe Harumi dengan tatapan misterius. Abe Harumi menghela napas dan menggelengkan kepala, lalu berkata, kali ini berbeda dengan Jin Zhengji. Aku memang terlalu malas menyelamatkan Jin Zhengji, tapi kali ini aku tak bisa menyelamatkannya. Kekuatan Raja Jason jauh lebih tinggi daripada Jin Zhengji. Abe Harumi pun menyadari kemampuan bertarungnya dan berencana untuk bergabung dengannya untuk menghadapi Xiao Chen. Hanya saja serangan Xiao Chen barusan terlalu mengejutkan. Dia menjatuhkan Raja Jason hanya dengan satu gerakan. Bahkan jika dia ingin menyelamatkannya, sudah terlambat. Apakah kau mengaku kalah dengan mengatakan ini? Xiao Chen menatap Abe Harumi dengan acuh tak acuh. Aku hanya mengakui kekuatanmu. Kau jauh lebih kuat dari yang kami duga. Kata Abe Harumi, lalu menatap tajam, tapi pertempuran ini baru saja dimulai. Benarkah? Xiao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, kartu apa lagi yang kamu punya? Kau lupa kalau masih ada satu orang yang belum bertindak. Abe Harumi menunjuk wanita misterius tak jauh di belakangnya. Sekalipun ada satu orang lagi dari alam dewa, aku khawatir itu tidak akan mengubah hasilnya. Kata Xiao Chen dengan tenang. Hehe. Wanita misterius itu tiba-tiba tertawa seperti lonceng perak, dan sosoknya berkelebat, muncul di samping Raja Jason yang sedang sekarat. Cahaya suci. Wanita misterius itu mengangkat tangannya dan melepaskan cahaya suci yang menyelimuti Raja Jason. Setelah beberapa saat, Raja Jason yang seharusnya tidak dapat bertarung lagi, tampak bangkit kembali dengan darah penuh dan melompat dengan penuh semangat. Haha, Kaisar Naga, kau membuat kesalahan kali ini. Raja Jason tertawa terbahak-bahak, penuh energi, tanpa ada tanda-tanda cedera serius. Apa, ini? Bagaimana mungkin? Di bawah tanah, semua orang di Dragon Soul merasa ngeri. Menyelamatkan orang yang sekarat hanya dalam beberapa tarikan napas, bukankah teknik penyembuhan ini terlalu menakutkan? Bab 397. Ternyata dia seorang ibu susuan. Xiao Chen menatap wanita misterius itu dengan sedikit terkejut. Dia memperhatikan sejak awal bahwa aura wanita misterius itu tidak terlalu kuat, sedikit lebih lemah dari Abe Harumi dan Jason the Favorable. Tetapi jelas bahwa wanita misterius itu memainkan peran yang paling istimewa dan merupakan sumber keyakinan bahwa Abe Harumi dan Jason si favorit yakin akan kemenangan. Ternyata yang dia kuasai bukanlah berkelahi, melainkan menyembuhkan. Dilihat dari fakta bahwa dia menyembuhkan Raja Jason hanya dalam beberapa tarikan napas, kemampuan penyembuhannya sangat kuat dan jauh lebih dahsyat daripada pil penyembuhan biasa. Kaisar Naga, aku sungguh minta maaf. Feisa tidak punya dendam padamu dan aku seharusnya tidak ikut campur dalam masalah ini. Tapi Feisa punya nyawa yang harus diselamatkan, jadi aku harus bertindak. Wanita misterius itu meminta maaf. Kita sudah mulai, kenapa kau masih mengucapkan begitu banyak kata-kata yang terdengar muluk? Xiao Chen berkata dengan tenang, sekalipun kita bertiga bergabung, kita tidak bisa mengubah akhir ceritamu hari ini. Feisa sedikit terkejut, lalu terkekeh dan berkata, karena Kaisar Naga berkata begitu, aku tersinggung. Abe Harumi, jangan lambat bereaksi kali ini. Aku tak sanggup menahan kekuatannya sendirian. Raja Jason tak kuasa menahan diri untuk mengingatkannya. Jangan khawatir, dengan adanya Saint Frasa di sini, kamu bisa pulih dari cedera serius apapun. Kata Abe Harumi dengan nada tidak setuju. Kau memang bilang begitu, tapi rasa sakitnya tak kunjung hilang. Kenapa kau tak mencoba menahannya beberapa kali? Raja Jason terdiam. Ada pembagian tugas dalam pertempuran.
Santo Frasa adalah perawatnya, aku penyihirnya, dan kau Tangnya. Tentu saja, kau akan menanggung kerusakannya. Sialan, kau pikir kau sedang main-main. Lagi pula, aku cuma seorang pejuang. Tidak masalah. Lagi pula, kamu lebih tahan lama. Baiklah, baiklah, berhentilah bermalas-malasan. Dewa jahat mulai tidak sabar. Raja Dharma Jason melambaikan tangannya dan kembali menggunakan kekuatan Buddha jahat, tetapi ia tidak lagi berfokus menyerang seperti sebelumnya. Sebaliknya, ia menggunakan Acalanata untuk melindunginya dan menggunakan kekuatan jahat untuk menyerang, menggabungkan serangan dan pertahanan. Jelas saja, dia tahu bahwa dirinya tidak akan mampu menandingi Xiao Chen sendirian, dan berencana untuk bekerja sama dengan Abe Harumi dalam serangan itu. Dalam pertempuran ini, Abe Harumi merupakan kekuatan utama, sedangkan Paus Jason dan Santo Frasa keduanya merupakan pasukan pembantu. Kaisar Naga, ayo kita bertarung. Dengan teriakan tiba-tiba, aura Abe Harumi berubah drastis, dan ke-13 Shikigami memasuki status tempur. Formasi Sungai 12 Bintang. Selain hantu yang diperintahkan, 12 dewa yang berubah terbang keluar di bawah komando Abe Harumi, menduduki 12 arah di sekitar Xiao Chen dan mengepung Xiao Chen. Dalam sekejap, cahaya ilahi muncul di bawah kaki ke-12 jenderal. Cahaya ilahi saling bertautan, menyebabkan ruang dan waktu di sekitarnya berubah, membuat Xiao Chen merasa seolah-olah berada di alam semesta berbintang. Pembentukan galaksi. Xiao Chen memandangi bintang-bintang di alam semesta di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kau ingin membalikkan keadaan pertempuran seperti ini? Mengapa kamu tidak mencobanya? Kata Abe Harumi lembut. Ayo kita coba. Xiao Chen tak kenal takut dan melangkah maju di galaksi. Anehnya, sebuah formasi galaksi muncul, dan dua jenderal terdekat, yang satu memegang tombak dewa dan yang lainnya mengendalikan api dewa, bergegas menuju Xiao Chen. Xiao Chen berhenti dan mendorong dengan tangannya, melepaskan kekuatan liar. Peng-peng. Tombak dewa hancur berkeping-keping, api dewa padam, dan dua jenderal dewa agung terkejut dan kembali ke posisi semula. Tidak lebih dari itu. Kata Xiao Chen ringan, lalu terus melintasi galaksi, mencoba keluar dari formasi. Sesederhana itu. Abe Harumi menari dengan tangannya, mengendalikan sang jenderal dengan kekuatan gaibnya. Dalam sekejap, bintang-bintang bersinar, tombak-tombak dewa yang hancur menyatu kembali, dan api dewa menyala lagi. Teng Xie, Tai Chang, bunuh. Kedua jenderal besar itu muncul lagi, mengacungkan tinggi tombak dewa mereka, memanipulasi api dewa, menyebabkan galaksi berbalik dan bintang-bintang bergerak. Yuan jahat telah hancur. Pada saat yang sama, Raja Jason menggunakan kekuatan jahatnya sendiri untuk memadatkan elemen jahat tertinggi, yang dipenuhi energi dahsyat yang dapat melahap hati manusia. Setelah meledak, kekuatannya akan setara dengan rudal. Melihat ini, Xiao Chen mengangkat tangannya dan memancarkan cahaya pedang. Ledakan. Kekuatan-kekuatan itu saling bertabrakan, mencapai keseimbangan sementara, dan tidak ada pihak yang menyerah. Apakah ini batas kekuatanmu? Melihat hal ini, Raja Jason dan Abe Harumi berteriak kepada Vesa bersamaan, Yang Mulia, Santo, bunuh dia. Mendengar ini, Feisha menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya membantumu dalam pertempuran. Kalau kau ingin membunuhnya, kau harus melakukannya sendiri. Tepat ketika Paus Jason dan Abe Harumi bingung, mereka melihat Feisha merapal mantra dengan kedua tangan, berjongkok di tanah dan menekan kekosongan. Wow! Lingkaran cahaya yang menyilaukan menyebar ke segala arah bagaikan gelombang, dan kekuatan misterius mengalir dan menyatu ke dalam formasi galaksi. Ini. Pada saat yang sama, Abe Harumi dan Dharma King Jason merasakan pasokan kekuatan yang tak ada habisnya mengalir keluar dari tubuh mereka, yang sangat kuat dan tidak ada habisnya. Jadi begitulah. Dengan bantuan Santa Feisha, kita tidak perlu khawatir tidak bisa membunuh Kaisar Naga hari ini. Raja Jason tertawa, dan kekuatan jahatnya tiba-tiba melonjak. Ledakan. Cahaya pedang Xiao Chen dihancurkan oleh kekuatan jahat yang mengerikan. Xiao Chen mundur selangkah untuk menghindari serangan itu dan menatap Saint Feisha sambil berpikir. Wanita ini tidak hanya dapat menyembuhkan luka, tetapi juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk memberkati formasi galaksi dan meningkatkan kekuatan Raja Jason dan Abe Harumi. Kaisar Naga, langkahmu kacau. Abe Harumi tiba-tiba mencibir. Baru saja, Xiao Chen menghindari kekuatan jahat Raja Jason, mundur selangkah, dan memicu perangkap formasi galaksi. Pada saat ini, Tian Yi, Teng Xie, Su Kui, Liu He, Gou Zhen, King Long, Tian Hou, Tai Yin, Xuan Wu, Tai Chang, Bai Hu dan 12 jenderal langit bangkit kembali pada saat yang sama, dan kekuatan mereka melonjak. Membunuh. Ke-12 jenderal masing-masing memamerkan kekuatan magis mereka dan menggunakan semua keterampilan khusus mereka untuk mengepung dan membunuh Xiao Chen. Serangan pembunuh dewa. Xiao Chen melancarkan pukulan, menjatuhkan dua jenderal besar, Tian Yi dan Teng Xie, yang menyerbu di depan. Namun,
Seketika, cahaya ilahi muncul dari formasi galaksi dan menyelimuti kedua jenderal ilahi, dengan cepat menyembuhkan luka-luka mereka, memungkinkan mereka pulih seperti sebelumnya dan bergegas maju lagi. Hancurkan surga dan hancurkan jalan. Xiao Chen mengangkat kakinya dan menggoyangkannya di udara, menyebabkan kekuatan dahsyat menyebar dan menyapu bersih kedua belas jenderal dewa. Namun, adegan yang sama terulang kembali. 12 dewa dilindungi oleh formasi galaksi. Sekeras apapun Xiao Chen menyerang, mereka sama sekali tidak terluka. Kaisar Naga, tipuanmu tidak berhasil. Abe Harumi tersenyum tipis, menangkupkan kedua tangannya, dan cahaya suci menyinari mereka, 12 lagu suci. Dalam sekejap, kedua-belas jenderal itu tampak tertarik, masing-masing dari mereka memisahkan seberkas kekuatan dewa dan berkumpul di langit, membentuk cahaya dewa pembunuh yang mengerikan, dan membunuh Xiao Chen. Cahaya suci pembunuh dewa, sebagaimana tersirat dalam namanya, cukup kuat untuk membunuh dewa dan makhluk abadi. Namun, Xiao Chen tidak takut dan mengangkat tangannya untuk menemuinya. Melihat ini, Abe Harumi tak kuasa menahan diri untuk mencibir, 12 dewa dikendalikan oleh Shikigami Chiguiku, dan aku bisa memulihkan luka mereka kapan saja. Dan Saint Feisa bisa terus-menerus mengisi ulang energiku, membentuk siklus. Kecuali kau bisa menjatuhkan kami semua sekaligus atau menghancurkan formasi galaksi dalam sekejap, kau pasti tidak akan menang dan akan mati kelelahan. Buat apa repot-repot terus berjuang? Mendengar ini, Xiao Chen menghentikan gerakannya dan malah menggambar garis di udara. Mendesis. Kehampaan itu terkoyak, dan sebuah lubang hitam muncul, menelan cahaya suci dewa kematian. Abe Harumi sedikit mengernyit dan menatap tajam lubang hitam yang tiba-tiba muncul lalu menghilang. Gerakan itu benar-benar dapat menelan cahaya suci semua dewa. Bab 398. Kau masih menyembunyikan jurus semacam ini. Raja Jason juga melihat lubang hitam itu dan menatap Xiao Chen dengan ekspresi terkejut. Tidak bisa dibilang tersembunyi, hanya saja aku punya terlalu banyak jurus dan tidak bisa menggunakan semuanya sekaligus. Kata Xiao Chen tenang, tapi apa yang dikatakan Abe Harumi tadi tiba-tiba mengingatkanku akan hal itu. Ingat apa? Tanya Raja Jason. Kau akan tahu saat melihatnya. Mata Xiao Chen terfokus dan sosoknya menghilang dari tempatnya. Memanggil. Dalam sekejap, dia muncul di atas kepala Raja Jason dan menebas dengan pedangnya. Jangan remehkan aku. Setelah tertegun sejenak, Raja Jason menggunakan Buddha jahat untuk melindungi tubuhnya dan mengambil pedang Xiao Chen. Namun kekuatan pedang itu berada di luar imajinasi. Peng! Kekuatan Buddha jahat yang melindungi tubuhnya hancur, dan Raja Jason terbang keluar dengan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pedang itu sangat kuat, tapi sia-sia. Raja Jason menyeka darah dari sudut mulutnya, sambil menyerap cahaya dari formasi galaksi untuk segera menyembuhkan luka-lukanya. Tak lama kemudian, ia kembali ke performa terbaiknya lagi. Kaisar Naga, jika kau terus seperti ini, kau akan menghabiskan energi sejatimu dan mati cepat atau lambat. Abe Harumi memperingatkan. Namun, Xiao Chen tidak berkata apa-apa, melangkah ke langit berbintang, dan mengangkat tangannya untuk melambai lagi. Memanggil. Energi pedang yang dahsyat menyapu seluruh pasukan, menghancurkan dua jenderal dalam formasi galaksi. Hanya karena formasi galaksi terintegrasi dengan kekuatan Saint Feisa, penyembuhannya cepat dan kedua jenderal itu tidak terluka. Tombak Raungan Naga. Xiao Chen tidak mau menyerah dan terus menggunakan energi sejatinya untuk membentuk tombak. Engah. Tombak panjang itu terbang seperti naga, menembus kedua jenderal besar itu. Apa yang sedang dia lakukan? Paus Jason, Abe Harumi, dan Santo Feisa semuanya berhenti dan menatap Xiao Chen dengan bingung. Xiao Chen menggunakan 3 teknik bela diri yang sangat berbeda secara berurutan, teknik pedang, pisau, dan tombak. Meskipun sangat kuat, teknik-teknik itu jelas tidak berpengaruh. Mengapa ia harus melakukan ini dan membuang-buang energinya? Kurasa dia tidak punya pilihan lain, jadi sebaiknya dia mencoba semua keahlian yang sudah dipelajarinya. Raja Jason mendengus dingin, apa yang dipelajari orang ini benar-benar campur aduk, dia tahu cara jahat, Buddhisme, ilmu sihir, dan dia juga bisa menggunakan pisau, pedang, dan senjata api secara bersamaan. Bukan hanya itu akan datang lagi. Kata Abe Harumi dengan suara berat. Xiao Chen, yang berada di pusat formasi galaksi, kembali menyatukan kedua tangannya. Tangan kirinya membentuk busur raksasa, sementara tangan kanannya menarik tali busur dan memasang anak panah di atasnya, secara resmi menampilkan seni memanah yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Panah ilahi Ziwu. Busur sudah penuh dan anak panah telah dilepaskan. Satu anak panah, bunuh dewa. Ledakan. Panah dewa Ziwu ditembakkan, menimbulkan guncangan yang mengerikan, kekosongan runtuh, dan menembus 3 jenderal besar secara berurutan. Keterampilan memanah. Jason, Raja Hukum, dan 2 lainnya saling berpandangan, berpikir bahwa apa yang dipelajari Xiao Chen sungguh aneh. Meskipun panah ini kuat dan membunuh ketiga jenderal besar, tetap saja tidak dapat menghancurkan mereka. Dengan kekuatan Saint Feisa dan formasi galaksi,
ketiga jenderal besar akan segera pulih, ujar Abe Harumi dengan tenang. Aku selalu merasa ada yang salah. Kata Santo Feisa dengan sungguh-sungguh, Kaisar Naga jelas tidak hanya mencoba jurus baru secara acak, dia sedang merencanakan jurus khusus. Sedang menyiapkan. Baik Paus Jason maupun Abe Harumi terkejut. Ya, entah kenapa aku punya firasat buruk. Kalian harus segera menghentikannya. Desak Feisa. Oke. Raja Jason dan Abe Harumi juga mengerti bahwa mereka tidak boleh menganggap enteng, dan mereka menyerang bersamaan, mencoba menghentikan Xiao Chen. Namun, saat ini, Xiao Chen terlihat mengubah busur ajaib menjadi sitar kuno. Cincin surga Dewa Fuksi. Jari-jarinya dengan lembut menarik senar ilusi, senarnya berderak, dan gerakan Yue Shen muncul kembali. Bang! Sebuah not musik meledak, membentang melintasi ribuan mil galaksi. Kedua belas jenderal dalam formasi, serta Raja Jason dan Abe Harumi yang bergegas mendekat, semuanya terkejut bersamaan. Engah! Kedua pria itu memuntahkan darah dan terpental mundur. Tubuh kedua belas jenderal itu terus hancur berkeping-keping. Melihat formasi galaksi hendak runtuh, Saint Feisa buru-buru terbang ke depan dan melakukan teknik rahasia dengan kedua tangannya. Kemuliaan suci Yuan Surgawi. Dalam sekejap, sinar cahaya suci memadatkan formasi galaksi, memungkinkannya bersatu kembali dan mengerahkan efek tak terbatas, menghidupkan kembali 12 jenderal dan memperbaiki luka Abe Harumi dan Raja Jason. Fiuh! Hampir saja. Abe Harumi menghela napas lega. Hanya sesaat, dia pikir mereka akan kalah. Kekuatan Xiao Chen jauh melebihi ekspektasinya. Mungkin keputusannya untuk menyetujui Dewa Jahat menghadapi Xiao Chen adalah keputusan yang salah. Namun, karena semuanya sudah sampai pada titik ini, tidak ada kemungkinan untuk kembali. Hanya dengan menghancurkan Xiao Chen di sini, kita dapat memastikan bahwa semua kerja keras kita tidak akan sia-sia dan kita dapat merasa tenang mulai sekarang. Haha. Raja Jason tertawa terbahak-bahak dan berkata kepada Xiao Chen, apakah ini jurus pamungkas yang kau rencanakan? Saking kuatnya, hampir menghancurkan formasi. Sayang sekali, gagal total. Xiao Chen mengabaikannya, menatap Saint Feisa dan berkata, kamu memang yang paling merepotkan. Merupakan suatu kehormatan besar bagi Feisa untuk dipuji oleh Kaisar Naga. Feisa terkekeh. Masih terlalu dini untuk merasa beruntung sekarang. Kata Xiao Chen dengan tenang, aku baru saja mempersiapkan diri dan siap menghadapi tantangan. Apa? Ekspresi Santo Frasa, Abe Harumi, dan Paus Jason berubah bersamaan. Namun Xiao Chen perlahan menutup matanya, memusatkan pikirannya dan membuka jalan keenam, jalan ilahi. Dalam sekejap, kelima senjata yang pernah digunakannya sebelumnya, pedang, pisau, tombak, busur dan harpa, semuanya terwujud di sekitarnya pada saat yang sama, dengan senjata suci keenam sebagai yang utama, mengembun menjadi serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. 6 jalan seni bela diri sejati. Ledakan. Dengan suara keras, kekosongan itu runtuh. Meskipun formasi galaksi diberkati oleh kekuatan suci Santo Feisa, formasi itu tak mampu lagi bertahan saat ini dan langsung retak. Kepulan-kepulan. Feisa, Abe Harumi, dan Jason tersapu oleh kekuatan yang tak tertandingi, semuanya terpental dan jatuh ke tanah dengan luka parah. Karena formasi galaksi rusak, ruang di sekitarnya pun menghilang, dan pemandangan di atas Pulau Seven Kill muncul kembali di hadapan beberapa orang. Keluar. Di bawah tanah, semua orang di Dragon Soul terkejut. Saat itu, mereka dikelilingi oleh formasi galaksi dan yang bisa mereka lihat hanyalah kegelapan. Mereka tidak bisa melihat situasi pertempuran di dalam dan sangat cemas. Sekarang formasi galaksi telah pecah dan aku melihatnya lagi, akhirnya aku merasa lega. Terlebih lagi, Xiao Chen adalah satu-satunya yang berdiri saat ini, karena Fraser, Abe, dan Jason semuanya terluka parah, jadi jelas siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Santo Frasa, cepatlah. Cepatlah dan obati kami, kata Raja Jason dengan cemas. Aku terluka parah dan tidak bisa pulih, bagaimana aku bisa merawatmu? Feisa terengah-engah dengan susah payah. Ini, Raja Jason berkeringat dingin. Apakah mereka kalah? Hanya dalam sekejap, kemenangan itu berbalik. Sungguh sulit bagimu untuk bertahan sampai di titik ini. Setelah pertempuran, Xiao Chen tampaknya tidak mengalami banyak kerusakan. Ia menatap ketiga orang itu dengan tenang dan berkata ringan, sejujurnya, kalian mampu bertahan melawanku begitu lama. Jika mereka bertarung sendirian, Jason, Abe Harumi dan Feisa tidak ada yang perlu ditakutkan. Tetapi ketiganya ternyata sulit untuk dihadapi. Tanpa diragukan lagi, ini adalah pertempuran paling sengit yang pernah dialaminya sejak datang ke bumi. Bab 399. Tatapan mata yang arogan dan pandangan meremehkan menyengat ketiga orang yang terjatuh ke tanah. Dia menyusun rencana dengan matang, menggunakan segala tipu daya, dan mencoba segala cara yang mungkin, tetapi akhirnya hanya dipenuhi memar, sedangkan Xiao Chen tidak terluka sama sekali. Ini sungguh kontras dengan hasil yang mereka harapkan. Siapa kau? Raja Jason memegangi dadanya dan menatap Xiao Chen dengan kaget.
Aku tidak percaya kau bisa berkultivasi sampai tingkat ini di usiamu. Kau pasti punya rahasia yang luar biasa, kan? Pertanyaanmu tidak ada artinya. Xiao Chen melirik Raja Jason dan berkata dengan tenang, apakah orang mati perlu tahu begitu banyak? Orang mati. Pupil mata Raja Jason mengecil. Kau ingin membunuhku? Xiao Chen terdiam saat mendengar ini, apakah kamu masih berencana agar aku melepaskanmu? Benar. Aku akan mati hari ini setelah dikalahkan olehmu. Wajah Raja Jason tiba-tiba berubah garang. Tapi kau dan anak buahmu akan dikubur bersamaku. Apakah kau masih bersikap suka menakut-nakuti sekarang? Xiao Chen mencibir. Aku tidak melebih-lebihkan. Kita masih punya satu trik terakhir. Raja Jason mencibir, kalau bisa, aku akan lebih enggan melakukan ini daripada kau, tapi sayangnya. Tidak ada pilihan lain. Xiao Chen, tahukah kau apa tujuan sebenarnya dari formasi pengunci surga Namyang? Tanya Abe Harumi tiba-tiba. Nada suaranya sangat tenang, mungkin karena dia tahu dia telah kalah dalam pertempuran dan hasilnya tidak dapat diubah, jadi dia menyerah. Atau mungkin, dia yakin bahwa langkah terakhir ini akan membunuh Xiao Chen dan memastikan kemenangan. Formasi pengunci surga 6 yang tidak memiliki fungsi lain. Formasi ini hanya memblokir ruang. Karena itu, formasi ini sangat kuat dalam memblokir ruang dan tidak mudah ditembus. Kata Xiao Chen dengan nada datar, seolah-olah dia sangat mengenal formasi pengunci surga Namyang. Aku tidak menyangka kau begitu akrab dengan formasi pengunci surga Namyang. Abe Harumi sedikit terkejut, tetapi ia terkekeh tanpa alasan yang jelas, tapi lebih baik begini, jadi aku tidak perlu menjelaskannya padamu. Tidak masalah kau menjelaskan atau tidak. Percuma saja kau berharap bisa menunda waktu seperti ini. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengulur waktu. Aku serius mengatakan padamu bahwa kau sudah tamat, kami sudah tamat, dan semua orang di sini sudah tamat. Kata Raja Jason dengan senyum kejam, kau ingat perwira pertama yang kau bunuh. Apa yang ingin kau ungkapkan? Tanya Xiao Chen ringan. Petugas itu dari Amerika Serikat. Kata Raja Jason. Ini bukan rahasia. Hanya Amerika Serikat yang boleh menggunakan kendaraan lapis baja dengan senjata elektromagnetik, dan dia telah memperkenalkan dirinya. Haha, apa kau pikir negara terbesar di dunia hanya punya senjata seperti senjata elektromagnetik? Kata Raja Jason dingin. Mungkinkah? Guan Yue Qinxin sepertinya telah menebak sesuatu, dan berkata dengan ngeri, mungkinkah Amerika Serikat sedang bersiap menggunakan senjata nuklir? Apa? Ketika kata senjata nuklir keluar, semua orang yang hadir terkejut. Bahkan Duan Qingchang dan tiga dewa yang sedang bertarung di sana pun berhenti. Benarkah akan begini? Ketiga dewa setengah dewa itu mundur ke sisi Raja Jason, Abe Harumi, dan Feisa. Kalau kita pakai senjata nuklir, semua orang di sini bakal mati. Kita sudah kalah. Akankah dia membiarkan kita pergi? Kita toh akan mati, jadi mengapa tidak mati bersama? Tanya Raja Jason tegas. Ketiga dewa itu terdiam mendengar hal itu, seolah-olah mereka menyetujui praktik tersebut. Mereka sudah mengetahui seluruh rencana sebelum mereka datang, dan senjata nuklir adalah pilihan terakhir. Sekarang, mungkin memang sudah saatnya untuk jalan terakhir. Haha. Mengetahui bahwa mereka akan dihancurkan oleh senjata nuklir, ketiga dewa setengah dewa itu tampaknya membiarkannya begitu saja dan tertawa terbahak-bahak. Kaisar Naga, kau setara dengan permaisuri Xuan saat itu. Kami mampu melenyapkan ancaman besar bagi organisasi sepertimu, dan kematian kami pantas. Ya, ada baiknya seluruh jiwa naga dikubur bersama kita. Duan Qingchang, sayang sekali kita belum menyelesaikan pertempuran ini. Ayo kita lanjutkan di neraka. Menghadapi kata-kata gila dari tiga dewa setengah dewa, Duan Qingchang tampak cemberut. Ia terbang ke Xiao Chen dan berkata, Kaisar Naga, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan penghalang formasi ini. Mungkin masih ada kesempatan. Hong Yan, Guan Yue Qinxin, Xiao Yingsui, Feng Yuhe dan lainnya juga berkumpul. Dengan kekuatan gabungan kita semua, kita seharusnya punya kesempatan untuk menghancurkan formasi pengunci langit Namyang. Kaisar Naga, mari kita serang bersama. Menghadapi suara-suara persatuan, Xiao Chen berkata dengan tenang, tidak usah terburu-buru. Tidak terburu-buru. Orang-orang jiwa naga saling memandang. Senjata nuklir sungguhan cukup untuk menghancurkan sebuah kota dalam sekejap. Baik daya mematikan maupun daya rusaknya berada di luar kemampuan manusia untuk menghadapinya. Sekalipun ada dewa di tengah ledakan nuklir, tak akan ada jejak yang tertinggal. Haha, maksud Kaisar Nagamu adalah tidak ada gunanya merasa cemas, jadi lebih baik kau terima saja takdirmu. Raja Jason tertawa, dan sambil tertawa, ia batuk beberapa suap darah. Dasar penjahat keji, masih berani bicara. Teriak Feng Yuhe dengan marah. Kau tidak bisa mengalahkan kami secara langsung, tapi malah bersekongkol dengan Amerika Serikat untuk menggunakan senjata nuklir. Jangan bilang begitu. Fakta bahwa kau memaksa kami sampai ke titik ini hanya menunjukkan betapa kuatnya jiwa nagamu. Lanjut Raja Jason, terlepas dari luka-lukanya.
Sayang sekali Pulau Seven Killings sudah lama dipantau oleh satelit, dan Pentagon terus mengawasi apa yang terjadi di sini. Sekarang setelah kita dikalahkan, mereka pasti sudah menyiapkan senjata nuklir untuk meratakan seluruh pulau. Sudah terlambat untukmu. Saat mereka sedang berbincang, semua orang tiba-tiba melihat deretan pesawat terbang ribuan meter di atas langit, dan jantung mereka berdebar kencang. Intuisi mereka memberitahu bahwa senjata nuklir AS ada di salah satu pesawat. Bahkan lebih dari satu senjata nuklir. Di dalam Pentagon, pengerahan pasukan yang ketat dan besar-besaran sedang dilakukan secara intensif. Para pelaksana dan komandan di lokasi semuanya gugup dan sangat serius, takut akan terjadi kesalahan. Karena mereka sangat jelas mengenai misi yang mereka jalankan, dan kesalahan apapun akan berakibat buruk. Senjata nuklir benar-benar merupakan kata tabu dalam peperangan modern, dan tidak ada seorang pun yang bersedia menyentuhnya dengan mudah. Kali ini, mereka mempertaruhkan kutukan dunia dengan menggunakan senjata nuklir melawan jiwa naga, dan mereka pasti akan dikutuk dan dicerca oleh semua orang setelahnya. Tetapi jiwa naga terlalu melanggar hukum dan menimbulkan ancaman besar bagi Amerika Serikat. Jika jiwa naga dapat dihancurkan sepenuhnya, itu sepadan meskipun ada biayanya. Faktanya, sejak 6 jam yang lalu, Pentagon telah menggunakan satelit untuk memantau situasi di Pulau Kisha dan menyaksikan pertempuran yang menggemparkan ini. Baru pada saat ini, ketika Raja Jason, Abe Harumi dan lainnya dikalahkan, mereka memperkuat tekad untuk menggunakan senjata nuklir. Jenderal, senjata nuklir telah dikerahkan. Haruskah kita segera melepaskannya? Di ruang komando, seorang pria berseragam militer gagah menatap pemuda di layar dengan tatapan cemberut, kebencian dan ketakutan terpancar di matanya. Kaisar Naga, kau harus mati kali ini. Berikan perintah untuk segera menjatuhkan senjata nuklir dan menghancurkan 7 pulau pembunuh. Bab 400. Ayo, Kaisar Naga, sambut kehancuran bersamaku. Raja Jason memandang pesawat yang terbang tinggi di langit, seperti seorang prajurit pemberani yang siap mati dengan gagah berani, dan dia memandang Xiao Chen dengan sedikit kegilaan. Bukanlah suatu penghinaan bagi Raja Jason jika Xiao Chen dan orang-orang jiwa naga dikuburkan bersamanya. Faktanya, jelas bahwa senjata nuklir telah dipertimbangkan ketika rencana ini pertama kali direncanakan. Jangkauan ledakan nuklir terlalu luas, cukup untuk menghancurkan sebuah kota besar. Jika dilepaskan di tengah kerumunan orang, korbannya akan terlalu mengerikan. Di era damai ini, bahkan Amerika Serikat tidak dapat melakukan sesuatu yang keterlaluan. Oleh karena itu, lokasi pertempuran penentuan melawan jiwa naga dipilih di pulau terpencil Pulau Kisha. Sekalipun Pulau Kisha dihancurkan rata dengan tanah, dampaknya tidak akan terlalu besar. Ketika Xiao Chen dan rekan-rekannya baru saja mendarat, pasukan artileri elektromagnetik AS langsung menghancurkan kapal mereka, meninggalkan mereka tanpa alat navigasi dan tidak dapat meninggalkan Pulau Kisha. Kemudian, ketiga dewa besar dan ketiga dewa setengah bersatu padu membentuk formasi pengunci surga Namyang, yang secara menyeluruh menghalangi Pulau 7 Pembunuh dan memotong peluang mereka untuk meninggalkan Pulau 7 Pembunuh. Saat ini, senjata nuklir telah jatuh dan mereka berada tepat di pusat ledakan, mengalami kerusakan yang dahsyat. Tidak ada kemungkinan untuk bertahan hidup sama sekali. Alam dewa juga akan menjadi abu. Kau sungguh menyedihkan. Xiao Chen menatap Raja Jason dengan dingin dan mencibir, kaulah satu-satunya yang bersedia dijadikan senjata. Apa maksudmu? Kata Raja Jason dengan ekspresi muram. Kalau tidak salah, Abe Harumilah yang mengusulkan kartu truf kerjasama dengan Amerika Serikat dan penggunaan senjata nuklir, kan? Tanya Xiao Chen enteng. Terus kenapa? Raja Jason mendengus dingin. Bagaimana kalau kukatakan begitu senjata nuklir meledak, kau akan hancur berkeping-keping, tapi dia akan baik-baik saja. Tanya Xiao Chen dengan nada terkejut. Apa? Raja Jason sedikit terkejut dan menatap Abe Harumi dengan tatapan bertanya, tetapi ia segera menyangkalnya, ini tidak mungkin. Dia ada di sini bersama kita. Jika kita mati, kita akan mati bersama. Tidak ada yang bisa lolos. Haha, bukan hanya dia tidak bisa mati, Santo Feisa ini juga punya cara untuk menghindari senjata nuklir. Xiao Chen melirik Feisa lagi dan berkata, karena mereka bukan tubuh asli, melainkan hanya inang dari sebagian kekuatan. Tuan rumah. Paus Jason menatap Harumi Abe dan Santo Frasa dengan kaget. Ya, mereka berdua memang ingin melawanku dengan parasit mereka sejak awal, lalu menggunakan kekuatan senjata nuklir untuk membunuhku dan parasit itu bersama-sama. Dengan cara ini, paling-paling mereka hanya akan kehilangan sebagian kekuatan mereka, dan mereka baru bisa pulih setelah beristirahat sejenak. Hanya kau yang cukup bodoh untuk melawanku dengan tubuh aslimu. Kata Xiao Chen dengan nada mengejek. Parasit merupakan teknik yang tingkatannya lebih rendah daripada klon, tetapi memerlukan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari penggunanya. Misalnya, Santo Feisa, yang selalu terbungkus jubah hitam dan tidak pernah mengungkapkan identitas aslinya, mungkin bahkan tidak memiliki tubuh fisik dan hanya sekadar pembawa kekuatan. Dengan kekuatan Feisa sendiri, ia takkan pernah bisa melakukan hal seperti proyeksi melalui udara.
Ia pasti memiliki seorang guru yang membantunya kembali ke tubuh aslinya, memberinya kekuatan, agar tubuh inangnya bisa muncul di sini. Kaisar Naga, kau benar-benar orang yang menakutkan. Saint Feisa menarik napas dalam-dalam, menyadari bahwa kemampuannya telah terlihat oleh Xiao Chen. Tapi tak lama kemudian, dia terkekeh dan berkata, tapi apapun yang terjadi, kamu akan mati di sini hari ini. Aku tidak akan bermain denganmu lagi. Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Setelah selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya, merapal mantra, dan jubah hitamnya berkibar, tetapi seluruh tubuhnya dengan cepat menyusut dan mengering, berubah menjadi bola energi yang tampaknya tertiup angin. Tetapi pada saat ini, Xiao Chen bergerak cepat, dan kilatan cahaya menyambar keluar bersama jarinya, menembus kehampaan. Memanggil. Dengan jarinya yang kuat, dia memukul bola energi itu. Ah! Jeritan terdengar jelas, lalu semuanya lenyap. Di sebuah gereja misterius di Eropa, sebuah upacara khusus telah berlangsung selama lebih dari 10 jam. 6 diaken itu mengelilingi seorang gadis berambut biru berusia sekitar 18 atau 19 tahun, memancarkan kekuatan dengan telekinesis yang kuat untuk mempertahankan pengoperasian teknik khusus tertentu. Tiba-tiba, engah. Gadis berambut biru itu gemetar dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya yang halus menjadi sangat pucat dan ia jatuh lemah ke tanah. Keenam diaken itu terbangun bersamaan dan ingin membantu gadis itu berdiri, tetapi mereka takut melanggar beberapa pantangan, jadi mereka tidak berani maju. Mereka hanya bertanya dengan cemas, Santo Feisa, ada apa? Setelah mengatur napasnya, Feisa berusaha keras untuk bangkit lagi, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan rasa takut yang masih tersisa, sungguh mengerikan Kaisar Naga, dia benar-benar tega menyakitiku seburuk ini. Santo Feisa, di Pulau Tujuh Pembunuhan. Keenam diaken itu saling memandang dan bertanya. Gagal. Kaisar Naga jauh lebih kuat dari yang kuduga. Aku bahkan curiga dia orang kuat di daftar dewa. Kata Feisa ketakutan. Apa? Yang kuat dari daftar dewa? Keenam diaken itu terkejut. Daftar dewa, sebagaimana tersirat dalam namanya, adalah daftar peringkat dewa-dewa yang kuat di seluruh dunia dan memiliki makna yang sangat sakral. Daftar dewa tidak sebanyak daftar darah dan daftar hitam, yang hanya memiliki 10 orang di dalamnya. 10 orang ini tidak diragukan lagi adalah 10 orang yang berdiri di puncak piramida bumi. Daftar dewa telah ada selama 300 tahun. Dalam 300 tahun terakhir, Ratu Xuan adalah satu-satunya dari Asia, Amerika Utara, dan kawasan lain yang masuk dalam daftar dewa, yang menyebabkan sensasi di seluruh dunia saat itu. Nah, Santo Feisa berkata bahwa Kaisar Naga juga memiliki kekuatan untuk dimasukkan dalam daftar dewa. Apakah itu berarti Tiongkok saja akan menempati 2 tempat dalam daftar dewa sekaligus? Untungnya, Amerika Serikat sudah menggunakan senjata nuklir. Kalau begitu, Kaisar Naga pasti akan mati, dan ini juga akan menghilangkan ancaman besar bagi kita. Santo Frasa menghela napas lega. Bagus. Keenam diaken itu menghela napas lega ketika mendengar ini. Di mana Paus? Aku ingin bertemu dengannya. Saint Fraser berusaha berdiri, tetapi tubuhnya sedikit gemetar. Yang mulia, Anda. Saya baik-baik saja, bawa saya menemui Paus. Baiklah, aku akan memimpin jalan. Di Pulau Seven Kills, semua orang terkejut saat melihat Saint Feisa hanya mengenakan jubah hitam compang camping dan menghilang begitu saja. Tak heran jika ia selalu menggunakan sihir dari jarak jauh, tak pernah terlibat dalam pertarungan jarak dekat, dan menyelimuti tubuhnya dengan jubah hitam, seakan-akan ia takut melihat orang. Ternyata ada misteri seperti itu. Benar-benar menghilang. Raja Jason panik tanpa alasan. Ia menatap Abe Harumi dan bertanya, apa kau juga palsu? Jika kita semua binasa bersama, tidak ada yang bisa dikatakan. Namun jika hanya dia yang mati, bagaimana dia bisa merasa damai? Jason, ini keputusan yang kubuat setelah berdiskusi dengan Dewa Jahat. Abe Harumi menatap Raja Jason dengan tenang dan berkata, Dewa Jahat bilang ini kesepakatan yang bagus, menukar nyawamu dengan nyawa Kaisar Naga dan jiwa naga. Apa, kau dan Dewa Jahat? Raja Jason langsung merasakan luapan amarah di hatinya. Dia adalah pengikut Dewa Jahat, tetapi Dewa Jahat itu sebenarnya bersekongkol dengan Abe Harumi untuk mengorbankan dia agar mati bersama Xiao Chen. Jangan salahkan kami karena tidak mengingatkanmu. Hanya saja kau belum pernah berlatih seni cloning atau inang, jadi percuma saja ku beritahu. Abe Harumi berkata dengan tenang, kau harus melakukan semuanya, kalau tidak, mudah ketahuan. Bersambung.